Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang berada di rumah? Mudah-mudahan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini, yaitu tematik 356 subtema 3 mengenai energi alternatif dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bapak jelaskan materi pelajaran tentang energi alternatif, mari kita bersama-sama mengawali pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jaga dan perhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenal energi alternatif, memahami jenis energi alternatif, mengenal briket sebagai pengganti bahan bakar minyak, mengenal biogas sebagai sumber energi alternatif. Nah, kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan apa? Penduduk dunia semakin banyak. Juga karena apa? Perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak adalah atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Kenapa? Nah, mobil menggunakan BBM dan sebagainya, macam-macam itu pun semuanya itu adalah menggunakan BBM. Karena terlalu banyak digali, maka persediaan semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya apa? Untuk menggantikan bahan bakar minyak. Karena kalau bahan bakar minyak ini bisa habis, ya. Mari kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Pencarian dan penggunaannya energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Ya. Nah, ada beberapa contoh energi alternatif. Ada panas matahari, ini karena sinar matahari. Ada angin, gerakan angin, dan ada energi air. Nah, tiga ini adalah kebutuhan manusia. Ya, ada sinar matahari, ada angin, ada air. Energi tersebut sudah diperoleh murah dan berlimpah, tidak ada harganya. Panas matahari, gerak air, dan angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini matahari, angin, dan air itu bisa digunakan untuk listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah yang digunakan untuk matahari, tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Jadi disingkat PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah dengan lingkungan. Ini gambarnya. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah, kalian memanfaatkan energi matahari, air, dan angin dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung kepada bahan bakar minyak. Ini cahaya matahari, ini PLTA, ini menggunakan PLTB. Ya. Nah, angin merupakan sumber energi gerak. Kalau menggunakan energi gerak, angin sangat bermanfaat. Bermain layang-layang, saat diterpa angin, layang-layang itu akan terbang tinggi. Selain itu, kincir angin pun bisa bergerak, serta perahu layar pun bisa berjalan dia menggunakan angin. Tanpa ada angin, layang-layang tidak akan bisa naik. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif
Tadi sudah Bapak jelaskan adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau PLTV. Tadi ya sudah Bapak jelaskan juga. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik. Menggunakan kincir angin yang disebut dengan turbin angin. Briket adalah bahan bakar pengganti BBM. Briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk, gergaji, batu kelapa atau tempurung kelapa. Biasanya digunakan untuk membakar sate, biasanya itu bisa digunakannya. Briket dapat mengurangi pencemaran udara akibat bahan bakar minyak. Briket mudah terbakar, tetapi briket cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Nih gambarnya ya. Briket tadi ini bisa mengeluarkan cahaya panas. Biogas adalah energi yang memanfaat gas dari limbah kotoran hewan. Contohnya limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dan limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Bisa digunakan untuk cahaya listrik. Sisa limbah kotoran sapi tadi akan digunakan untuk pupuk. Nah, ada 3 tadi ya, pupuk, untuk listrik dan untuk juga memasak. Nah, ini gambarnya biogas. Ini kotoran sapi ya mengaduk masuk ke dalam tangkinya tertutup sehingga menimbulkan gas. Ini keluar api, bisa ini untuk masak, dan sampahnya ini untuk pupuk ya. Baik, kita lanjut. Nah, apapun keuntungannya, keuntungan dan kerugian energi alternatif. Keuntungannya pertama, lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan. Tidak akan habis jika dipakai terus-menerus, ada terus. Berasal dari alam, energi yang dihasilkan sangat besar, mengurangi kerusakan lingkungan. Kerugiannya apa? Bergantung kepada musim. Nah, bagaimana kalau musim penghujan, musim kemarau, ini akan berpengaruh terhadap energi alternatif. Membutuhkan teknologi yang tinggi untuk menggali, membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya, untuk menggantikan energi alternatif. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap belajar terus di rumah. Ingat pesan ibu, ada 3, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.